Halo semuanya, para orang tua, ayah dan ibu di JPCC. Bertemu dengan saya, Yusar dan Mara Badudu di dalam sesi Wise Parenting. Dan kali ini kita menghadirkan pasangan yang luar biasa, sepasang suami istri yang sudah menjadi orang tua juga, Pastor Alfi dan Mia Raja Guguk. Yeay! Oke, perbincangan kita kali ini adalah tentang bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang praktis dan sederhana supaya kita bisa menerjemahkan nilai-nilai yang kita miliki kepada hal-hal yang sederhana tadi dan aplikatif di dalam keseharian kita sebagai orang tua. Dan berharap apa yang saudara dengar, saudara terima ini bisa membantu, menolong, menginspirasi Anda sebagai orang tua. Dan tentunya tips ini dibagikan juga oleh para orang tua. Ada sesi lain, dari orang tua yang anak-anaknya preschoolers. Nah, kali ini Pastor Alfi dan Mia bertindak sebagai orang tua yang memiliki anak di sekolah dasar atau elementary. Dan topik yang akan kita bawakan kali ini adalah faith atau iman. Kedengarannya gimana banget gitu ya? Kok parenting tapi tentang faith atau iman, kayaknya berat banget ya. Padahal enggak, justru kita mau menyampaikan kepada saudara semua bahwa dalam dari keseharian kita bisa menyampaikan, mengajarkan kepada anak dari hal-hal yang praktis, sederhana, dan anak sendiri secara langsung dan tidak langsung bisa belajar tentang apa itu arti faith. Ya. Iman. Ya, di masa sekolah dasar anak-anak sudah terbekali dengan keahlian yang mereka perlukan untuk mengetahui lebih banyak tentang iman tentunya. Ya, mereka juga memiliki imajinasi aktif yang membuat mereka sering mengajukan berbagai pertanyaan tentang dunia mereka dan apa yang mereka alami di dalam keseharian mereka juga. Nah, saat mereka belajar cerita baru dari Alkitab, Anda mungkin sebagai orang tua akan kaget ya dengan hal-hal yang mulai mereka tanyakan. Ya pasti ya, biasa kita terkaget-kaget dengan pertanyaan anak umur SD gitu ya, karena daya nalar mereka sudah sangat berkembang, bertumbuh ya. Sehingga hal terbaik untuk diingat adalah sebagai orang tua bagaimana kita meresponi setiap pertanyaan dengan penuh perhatian ya. Bagaimana Anda merespon setiap kali mereka bertanya tentang iman akan menentukan apakah mereka akan terus membicarakan iman dengan Anda atau tidak sebagai orang tua ya. Tujuan kita adalah mengembangkan rasa ingin tahu anak supaya mereka percaya akan karakter Tuhan dan mengalaminya melalui gerejanya. Panduan ini dibuat supaya kita lebih tersambung dengan anak sesuai dengan fase di mana anak Anda. Sambil kita memberikan gambaran, memberikan petunjuk, mendengar contoh keseharian, sehingga kami berharap saudara bisa terbantu waktu saudara memperkenalkan iman kepada anak saudara. Seiring dengan perkembangan tiap fase, ingatlah bahwa bentuk iman yang nyata yang ingin kita ajarkan adalah melalui cara kita mengasihi Tuhan, cara kita mengasihi diri kita sendiri, dan cara kita mengasihi sesama. Berikut ini kita akan mendengar dari pasangan yang sudah melakukannya, dan kami sangat berharap itu semua dapat membantu para orang tua yang belajar mempraktekannya. Silakan Alfi dan Mia. Thank you, Pastor Yusa dan Mara. Hai semuanya, saya Alfi dan saya Mia. Ya, kami dikaruniai 2 orang anak. Raya usianya mau 12 dan Tiara usianya 9. Mau 9. Yeah, it's been an interesting journey bagi kami berdua, parenting 2 orang wanita, 2 orang anak perempuan yang tipe kepribadiannya berbeda. Ya, dan salah satu hal yang kami biasakan, saya tuh dulu kalau masih ada ibu saya, terutama masih kecil ya, diajarin kalau sakit itu pelarian pertama itu doa. Baru cari obat gitu ya. Jadi karena saya dididiknya seperti itu, kami juga membiasakan supaya kalau anak-anak kami sakit, mungkin sakitnya simpel ya, pusing,
apa pilek, ini rada anget, apalagi Tiara tuh yang selalu cari alasan untuk nggak mau sekolah gitu ya. Aduh Dedi ini anget. Ya udah Dedi doain ntar habis itu sekolah ya gitu ya. Nah jadi kami ngajar supaya meskipun ya minum obat boleh, tapi kami ingin mereka mengerti bahwa ada yang lebih sakti loh dari obat, ya, ada kuasa yang begitu besar yang hanya diaktifasi kalau kita mengucapkannya, minta sama Tuhan. Jadi karena itu yang kami ajarkan, tidak jarang juga mereka menawarkan diri untuk mendoakan kami kalau kami sakit. Dedi, Mami mau didoain enggak? Ya, dalam nama Yesus, sembuhkan Dedi Tuhan dari pusingnya, pileknya oleh bilur-bilur Yesus. Dedi sudah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Great. Ya, jadi sejak mereka kecil kami mau mereka juga menguasai, mengalami kuasa Tuhan. Selain itu juga berkaitan dengan pengalaman kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka tentang iman adalah bagaimana mereka mengasihi sesama, seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Yeah. Nah, kadang-kadang orang bilang bahwa kalau anak cewek dua-dua jarang berantem dong ya gitu. Enggak juga, apalagi mereka bedanya 3,5 tahun, jadi lumayan drama sih ya berantemnya. Itu yang satu, kalau si kakak tuh lebih ke arah kayak godain adeknya, sementara adeknya ini dikit-dikit yang Mami kakak ini deh, Dedi kakak gini gitu. Jadi drama yang terjadi itu benar-benar drama. Ada kalanya saya bisa langsung stop mereka untuk berantem, tapi ada kalanya saya biarin aja dan saya pantau dari jauh. Artinya adalah supaya saya pengennya mereka juga mereka harus bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi nggak dikit-dikit yang satu tuh, nih kakak begini nih, kami adek begini dan lain sebagainya. Jadi gimana mereka akhirnya tahu bahwa kalau saling rebutan nggak ada yang diuntungkan gitu, sama-sama akan mengalami rasa-rasa atau momen-momen nggak enak. Jadi yang terjadi adalah gimana kalau tadi setelah misalnya kayak saya akan masuk ke tengah-tengah kalau mereka kira-kira udah mulai main fisik nih, dalam arti satu nyubit atau satu lagi udah mulai rebutan yang artinya udah mulai masuk ke fisik. Biasanya saya langsung panggil dan saya ajak ngobrol. Gimana tadi dipukul enak nggak kan? Atau tadi dicubit enak nggak rasanya? Sakit enak. Nah kalau nggak mau dicubit atau nggak mau dipukul, jangan nyubit duluan. Jadi kalau nggak mau orang lain godain, kamu jangan godain duluan gitu. Jadi itu mengajarkan mereka bagaimana supaya kita diperlakukan, mereka memperlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. Yeah. Supaya mereka tahu nih gitu, secara keseharian mereka mempraktekkan yaitu tadi berbuat baik, tetap selalu berbuat baik walaupun mungkin kondisinya atau adiknya atau kakaknya yang tadinya nggak mau pinjemin mainan, nggak mau share makanan, tetap kita harus tetap berbuat baik gitu, nggak karena orang lain udah duluan berbuat baik, tapi karena kita baik. Ada lagi waktu itu Tiara les piano dan dia lagi mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas. Dan Tiara itu termasuk bukan orang yang pemberani untuk saat ini. Jadi kalau dia latihan lalu nggak bisa, ada kalanya dia nangis. Lalu saya akan lakukan gini, oke adik berhenti dulu, bilang sama-sama Dedi, with God I can do this. With God I can do this. Dia latihan dan tiba saatnya ujiannya, nggak nyampe 5 menit dia selesai dan langsung keluar ruangan dengan muka berseri-seri, dan saya yakin dari situ dia belajar bahwa betul-betul dengan Tuhan dia bisa mengatasi ketakutannya. Amazing. Ya, atau ada juga yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan kalau misalnya anak-anak mulai lebih kritis, tanya tentang bagian dari Alkitab. Mungkin ada bagusnya juga kita ajak dia, yuk kita cari sama-sama di Alkitab. Dedi juga nggak tahu, Dedi juga lupa. Ya, kalau perlu mungkin mau lebih canggih lagi, ada aplikasi untuk konkordansi yang bisa dipakai, kasih lihat mereka.
bukan untuk mereka langsung mengerti, tapi untuk memperkenalkan mereka, ada loh kalau kamu mau ingat apa arti ayat firman Tuhan, bisa kita cari kalau kita mau pergi ini ya. Iya. Iya. Jadi kayak kalau tadi poin yang lebih bagaimana bersikap ke orang lain juga kadang-kadang baik Tiara maupun Raya kalau ke sekolah kan kita selalu bawain bekal makanan atau cemilan gitu. Kadang-kadang saya juga kasih mereka kasih tahu bahwa nanti jangan lupa ini kasih ke temennya kalau misalnya memang ada yang kepengen atau memang nggak bawa cemilan dan lain sebagainya. Ada satu momen di mana si Tiara bilang bahwa aku nggak mau bagi ke ini, ada dia sebut temannya karena kemarin dia suka usilin aku nggak suka sama dia dan lain sebagainya. Dan dari itu saya bisa masuk bahwa bilang kamu nggak perlu harus istilahnya berbuat baik karena dia baik duluan, seperti tadi saya bilang bahwa ya kamu tetap bisa bagi makanan, tetap bisa bagi permen atau cemilan yang adik punya, bukan karena dia sebelumnya baik, tapi karena adik itu baik. Yeah. Jadi terlepas dari teman-temannya pernah usilin, namanya anak-anak kan ya, mainan dan sebagainya, tapi tetap kalau adik itu baik, tetap harus berbuat baik. Itu sih poin-poin itu yang sederhana, yang kita tiap hari berusaha untuk ajarin mereka gitu. Salah satu hal kebiasaan yang kami mau terapkan atau kami mau anak-anak belajar adalah untuk renungan. Pas beli buku renungan ya di Insight Unlimited ada 2 buku renungan yang kayaknya cocok nih buat anak-anak kecil. Ya, di situ saya kasih satu-satu ke Raya dan Tiara, dan saya sengaja mau mereka untuk membiasakan renungan pagi dan pakai buku Alkitab, bukan pakai Alkitab digital di handphone yang banyak godaannya lah ya. Yeah. Singkat cerita, di beberapa minggu terakhir justru malah kadang-kadang sebelum saya tanya apakah udah renungan atau belum, mereka malah cerita, "Dedi, tadi pagi aku udah renungan. Dedi mau dengerin nggak? Wow. Aku dapat apa hari ini?" Dan kadang-kadang malah suka berebutan, aku dulu dong. Ya, buat saya, wow, itu kebiasaan baik yang bahkan tadi pagi setelah Tiara membenahi tempat tidurnya, saya belum renungan. Lalu tiba-tiba dia ngambil buku renungan dan buku Alkitabnya, dia renungan, "Dedi, aku renungan dulu ya." Saya, gue belum renungan nih, anak gue ada renungan duluan. Ya, I guess ada buahnya gitu ya, yang kita pelan, nggak dipaksakan, kasih pengertian, lama-lama mereka tahu juga, iya ya, lewat Alkitab yang mereka baca itu Tuhan selalu bisa ngomong sama mereka. Ya, berarti mereka melakukan renungan itu bukan karena disuruh, tapi mereka menemukan itu menarik ya, untuk mereka lakukan, untuk mereka share ya. Iya, akhirnya ternyata seperti itu, meskipun depannya diajarin dulu, ditanyain lagi, lama-lama nggak perlu ditanyain, akhirnya jadi kesukaan. Ya, that's good. Ya sama juga kalau misalnya kayak mau makan gitu ya, kadang-kadang siapa yang mau doa, kadang-kadang ya itu yang terjadi adalah rebutan. Aku dulu itu kan kamu udah kemarin atau tadi gitu, ya nggak apa-apa, kepengen lagi makan lagi. Jadi doa pun jadi rebutan kadang-kadang sampai jarang dulu, jadi kelamaan nih nggak makan nih. Tiara dulu setelah doa makan, belakangnya doa Bapak kami. Karena hafalan. Karena di sekolah kan kalau habis doa, habis itu sama Bapak kami. Tapi buat kita jadi ya nggak apa-apa, maksudnya ya kita semua pernah mengalami proses seperti itu yang awalnya memang harus dan disuruh, diharuskan. Terus jadinya kan awalnya juga pasti hafalan, tapi lama-kelamaan karena dia ngerasa kita nggak ngejek, nggak yang ketawain, kita terima apapun yang dia ucapkan, mungkin kata-katanya atau kalimatnya belum sempurna, kita aminin dan lain sebagainya, dia merasa nyaman, yang akhirnya membuat dia makin hari makin belajar kan, ngomongnya makin tegas. Sama juga pengalaman kalau di sekolah minggu atau di Sunday School, si Raya yang besar itu kan udah mulai melayani sebagai singer. Jadi bantu untuk nyanyi sebulan sekali, jadwalnya kadang-kadang ada. Nah, dan kita ngelihat awalnya kita juga nggak paksain dia harus pelayanan karena dia anak pendeta, enggak. Tapi kita tawarin.
ini ada kakak sekolah minggu yang pengen atau nawarin kakak singer atau pelayanan, mau nggak? Awalnya dia aku gimana ya nanti nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi ya udah kita kasih waktu, kita kasih space, kita kasih waktu dia untuk berpikir. Dan lama-lama akhirnya dia yang mutusin sendiri, oke Dedi atau oke Mami, aku mau ikut pelayanan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa katakan ini kepada anak-anak saudara bahwa ya di sekolah pegang menjadi orang yang beriman itu nggak mudah. Tapi kamu tetap bisa percaya sama Tuhan loh, apapun yang terjadi. Saya masih ingat suatu hari Raya dibully di kelas 2. Dia masih kelas 2, dia nangis pulang-pulang karena dibully sama temennya, dibilang hanya karena dia nggak bisa main badminton. Sejak itu saya ajarkan satu moto yang kakak sama adiknya, kalau dibully itu mereka keluarin kalimat ini. Tirukan kata Dedi, hidup saya tidak ditentukan oleh apa kata orang lain. Hidup saya hanya ditentukan dari apa kata Tuhan. Mereka mengerti identitas mereka hanya ditentukan dari apa yang Tuhan katakan, sehingga bully atau kata-kata negatif mungkin juga yang dari orang tuanya kadang-kadang keperucut nggak mempan nih buat mereka, karena mereka begitu yakin akan siapa diri mereka di dalam Tuhan. Atau mungkin ide lain, waktu anak-anak suka khawatir, takut, kasih tahu ayat Yosua 1 ayat 9, ulangi ayat itu again and again, bilang jangan takut karena Tuhan pasti ada sama-sama kamu. Yes. Jangan takut, Tuhan pasti ada sama-sama kamu. Dan menurut saya begitu banyak contoh-contoh atau ayat-ayat di Alkitab yang mungkin kita bisa mulai tantang anak-anak kita nggak sekedar baca, tapi mulai hafalkan. Dan untungnya kalau kita di JPCC ada Parent Q ya, saya masih ingat kadang-kadang waktu ngajarin Parent Q ke anak-anak kita itu kadang-kadang lebih berbicara ke kitanya sih daripada ke anak-anak kita. Betul. Saya masih ingat di beberapa lama yang lalu kita berbicara tentang mengampuni. Mengampuni adalah memutuskan bahwa orang yang bersalah kepada kita tidak perlu membayar kesalahan mereka. Itu kadang-kadang kita tahu tentang mengampuni, tapi waktu kita menjelaskan, diberikan penjelasan itu kepada anak kita, ya pedang bermata dua itu nggak cuma ke anak kita, tapi juga sebagai orang tua. Wah, relatif singkat tapi so many gems yang kita dengar, kita terima dari Alfie dan Mia. Dan terbukti ya, Alfie, kita sebagai pastor atau pendeta, orang pikir kita tuh ngajarin anak dengan panggil anak-anak kita, suruh duduk depan kita khotbahin gitu ya, dengar ayat firman Tuhan gitu ya. Tapi ternyata nggak seperti itu ya. Kita juga menghadapi hal-hal di keseharian kita ketika kita harus dengan sengaja. Saya senang tadi beberapa hal yang dibagikan oleh Alvimia adalah dengan sengaja. Jadi dipikirkan lebih dahulu gitu, bukan spontan. Terus ya biasanya spontan udah nggak terencana, nggak tahu mau ngomongnya apa gitu ya. Tapi karena dengan sengaja, intentionally ya dipikirkan bagaimana menyampaikannya di waktu seperti apa, sehingga ya anak menerima dengan menerima dengan hati yang terbuka, pikiran terbuka, mereka belajar banyak dari apa yang kalian sampaikan. Ya. Dan aware terhadap setiap kesempatan ya, tidak mau melewatkan momen ya, momen negatif, momen positif, that's good. Berikutnya kalau saudara sebagai orang tua mendengarkan ini sesuatu yang baik, ya kita akan masuk dalam next step-nya, yaitu masuk dalam proses, dan proses selalu membutuhkan waktu. Ya, jadi bersedialah masuk dalam sebuah periode waktu di mana saudara dengan sengaja mempraktekkannya ya sebagai orang tua. Kan namanya juga parenting. Jadi betul yang Pastor Auli bilang tadi bahwa kita harus yang lebih banyak belajarnya sebetulnya kita sebagai orang tua. Karena anak-anak akan mengikuti kita sebagai pemimpin. Jadi demikian saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih Pastor Alfie, Mia, Raja Gobok yang telah membagikan hal yang begitu penting ya buat setiap kita orang tua. Kiranya ini membantu, menolong, menginspirasi Anda para orang tua. Yes. Saya akhiri dengan ayat Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kitalah yang bertugas berperan sebagai ayah dan ibu untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih sekali Alfie dan Mia. Nantikan kami kembali di dalam sesi Wise Parenting berikutnya dengan
topik tema-tema yang lainnya yang menarik juga. Tuhan berkati.